Shalom murid Kristus semua, kita bersama-sama akan merenungkan perkataan salib yang kedua. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk memulai hari ini. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Lukas 23 ayat 43. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Murid Kristus, seandainya kamu mengalami kejadian ini, coba dibayangkan ya. Kamu memiliki seorang teman yang sangat baik di kelas. Sebutlah namanya Tutu. Tetapi ada juga teman yang kamu tahu tidak baik. Dia sering berbuat nakal kepada teman yang lain. Lalu Tutu, si teman yang baik itu berulang tahun. Dia mengundang semua teman di kelasmu, termasuk juga temanmu yang nakal tadi. Dia juga diundang loh. Padahal si teman nakal tadi selama ini senang mengganggu Tutu, bahkan mengejeknya. Waktu kamu datang ke pesta itu, kamu melihat dia ada di pesta tersebut. Bagaimana perasaanmu? Mungkin jadi bertanya-tanya ya, kenapa sih dia diundang? Seharusnya nggak usah diundang, kan dia nakal. Tetapi ternyata Tutu mengasihi teman yang nakal itu dan mau untuk merayakan ulang tahun bersama-sama dengannya. Anak-anak dan juga murid Kristus semua, inilah yang disebut sebagai kasih karunia. Sesuatu yang diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Hal ini jugalah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada salah seorang penjahat di sebelahnya. Alkitab memang tidak menyebutkan apakah penjahat itu di sebelah kiri atau kanannya Tuhan Yesus. Tetapi yang jelas penjahat itu memang sudah pernah melakukan kejahatan sampai-sampai ia harus disalibkan. Mungkin dia adalah perampok atau bisa jadi dia adalah pembunuh. Yang jelas dia jahat sekali. Penjahat itu mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ia melihat bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah orang biasa saja. Dan penjahat itu sadar kalau dirinya memang pantas untuk disalibkan. Tapi Tuhan Yesus sama sekali tidak pantas untuk disalibkan. Sekalipun mereka bersama-sama disalibkan pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perkataan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa ia mengasihi penjahat itu. Ia tahu hati penjahat itu yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Murid Kristus, Firdaus artinya tempat yang indah, yaitu surga. Ada janji Tuhan kepada penjahat ini bahwa saat mati nanti ia akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Wah, luar biasa sekali ya kasih karunia Tuhan. Murid Kristus, perkataan salib yang kedua ini bukan hanya untuk penjahat itu saja, tetapi juga untuk seluruh dunia. Untuk kita yang mau sungguh-sungguh sadar bahwa kita adalah orang berdosa dan memerlukan kasih karunia Kristus. Perkataan Tuhan Yesus ini memberikan kita pengharapan. Darah Tuhan Yesus di kayu salib menyelamatkan kita semua yang mau percaya kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat. Dan janji Tuhan Yesus sungguh benar untuk kita adanya. Bahwa ada keselamatan yang diberikan pada kita yang mau percaya. Inilah kasih karunia itu. Dan marilah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya. Murid Kristus,
Kita diselamatkan oleh Tuhan karena kita sudah selalu berusaha berbuat baik. Coba dengar lagi ya pernyataan ini. Kita diselamatkan oleh Tuhan karena kita sudah selalu berbuat baik. Benar atau salah ya pernyataan itu? Mengapa? Tuliskan alasannya dan jawabanmu di dalam buku catatan ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena karya salib-Mu itu adalah kasih karunia buat kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur karena kami sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerima keselamatan. Tetapi Tuhan Yesus mau memberikannya untuk kami yang percaya kepada Engkau. Tuhan, ajarlah kami untuk terus boleh menghargai karya keselamatan yang Tuhan sudah lakukan. Biarlah hidup kami sungguh boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.